Rasulullah setiap salat malam yang jumlahnya 2 rakaat, beliau selalu bersiwak. Jadi sikat gigi ini di setiap waktu salat dan bahkan di tengah malam pun sunnah melakukan siwak. Hanya siwak ini besar pahalanya, Pak. Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak. Seandainya tidak berat bagi umatku, sungguh aku akan menyuruh mereka bersiwak, menyikat gigi inda kulli salat, di setiap waktu salat. Karena bersiwak ini, Pak, itu berhubungan dengan apa, orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ni'matihi tatimmu shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan insyaallah. Kita sedang membahas tentang adab qiyamul lail. Karena selama Ramadan ini termasuk amalan yang paling diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu setelah kita membahas tentang keutamaan orang-orang yang melakukan qiyamul lail, yaitu salat di tengah malam, kita juga sudah membahas beberapa poin tentang adab melakukan qiyamul lail. Di antara yang sudah kita bahas yaitu hendaknya membuat persiapan agar dimudahkan untuk bangun malam. Dan persiapan itu berupa, yang pertama, hendaknya sempatkan waktu untuk tidur siang. Dimaksud tidur siang di sini qailulah, karena ada satu hadis Nabi mengatakan, mintalah tolong wasta'inu bil qailulah li qiyamil lail atau kama qala. Jadikanlah qailulah sebagai alat atau amalan untuk menolong bisa bangun malam. Jadi tidur siang sebentar itu akan memuat kita bangun malam. Tapi sebentar, tidurnya sebentar. Kemudian hendaknya setelah sholat isya jangan bergadang kecuali ada perkara yang memang dibutuhkan. Termasuk yang dibutuhkan apabila ada keadaan keluarga yang perlu dibincangkan. Mendengarkan curhatan istri itu termasuk sesuatu yang penting. Jadi para suami sempatkan untuk mendengarkan keluh kesah istri. Karena istri kita itu tidak ada tempat lain mengeluarkan curhatan hatinya kecuali pada suami. Kalau suami tidak mau dengar, maka dia akan berkeluh kesah kepada suami orang. Kalau suami sendiri tidak mau dengar lagi keluh kesah istri, maka dia akan berkeluh kesah kepada suami orang. Saat itulah kita tak lagi berharga di matanya. Kemudian hendaknya dia berniat untuk bangun malam ketika di awal tidurnya.
Ini Nabi mengatakan barang siapa yang mendatangi pembaringannya dan mau tidur, hendaknya dia berniat agar mudah dibangunkan Allah. Niat ini akan membuat Allah memudahkan urusannya pada malam. Kalaupun dia tidak terbangun setelah meminta tolong kepada Allah, maka itu adalah hadiah Allah untuknya. Dan dia dianggap orang yang telah melakukan walaupun dia tidak melakukannya. Itulah salah satu penghargaan terhadap orang yang betul-betul berniat untuk bangun malam. Kemudian hendaknya tidur dalam keadaan berwudu lebih dahulu. Jadi kalau agar dimudahkan bangun tengah malam, tidurlah dalam keadaan berwudu. Karena dalam beberapa hadis istri-istri Nabi mengatakan bahwa Nabi itu ketika ingin tidur, beliau selalu berwudu lebih dahulu. Jadi biasakan wudu bahagian daripada sunnah yang tidak ditinggalkan sebelum tidur. Dan wudunya seperti wudu untuk sholat. Namun dalam beberapa tempat yang lain itu ada yang bertanya, setelah wudu apakah boleh bersentuhan dengan istri atau istri bolehkah disentuh oleh suaminya padahal dia telah berwudu sebelum tidur? Bapak Ibu, ini wudu ini bukan wudu untuk sholat, ini wudu untuk tidur. Jadi jangan sampai setelah wudu seorang istri ketika suami akan menyentuhnya, dia mengatakan, oh baiklah bang, kalau untuk semayang bang. Nah dari malam lagi-nya, tidak kayak gabung mereka. Jadi bukan itu, boleh bersentuhan. Yang penting kita sebelum tidur wudu. Yang tidak ada urusan dengan batal wudu misalnya. Yang penting sebelum tidur wudu. Cukup bahaya kalau ada yang berpandangan tidak boleh bersentuhan antara suami istri kalau tidur dengan wudu. Itu bisa menyebabkan perceraian. Nah itu hal-hal yang berbahaya dalam olahraga. Jadi berwudu sebelum tidur akan membuat mudah bangun. Kemudian berikutnya disunnahkan untuk melakukan salat witir qabla ayyanam. Ini bagi mereka yang yakin atau ragu-ragu apakah dia bisa terbangun atau tidak, maka sebaiknya dia salat witir lebih dahulu. Abu Bakar pernah ditanya oleh Nabi SAW, ya Abu Bakrin, mata tutir, wahai Abu Bakar, kamu biasanya kapan melakukan salat witir? Abu Bakar menjawab, aku melakukannya setelah salat Isya. Lalu ditanya kepada Umar, wahai Umar, mata tutir, kapan engkau biasanya melakukan witir? Umar menjawab, aku melakukannya di tengah malam setelah qiyamul lail. Lalu Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau orang yang sangat berhati-hati. Maksud sangat berhati-hati, engkau khawatir nanti tidak terbangun, maka engkau melakukannya lebih dahulu. Wahai Umar, engkau adalah orang yang sangat kuat. Artinya betul-betul menjaga witir walaupun dia melakukannya di tengah malam setelah qiyamul lail. Jadi kedua-duanya boleh. Namun dalam Ramadan itu sudah ada witir setelah tarawih. Orang yang sudah melakukan witir setelah tarawih, kalau seandainya dia nanti terbangun di tengah malam, maka tentu jangan lagi berwitir. Karena Nabi mengatakan la witrani fil lailah. Tidak ada dua kali witir di dalam satu malam. Tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Namun walaupun begitu, khusus malam Ramadan bagi yang tarawih
jangan tunda witir ke penghujung malam, tapi lakukanlah sampai selesai bersama imam tarawih. Khusus malam-malam Ramadan, jangan tunda witir sampai ke penghujung malam. Karena ada orang yang kadang-kadang cuma melakukan tarawih, lalu dia mundur, tak witir dulu dengan alasan nanti saya habis tahajud saja witir. Walaupun boleh, tetapi khusus Ramadan itu tidak mendapatkan fadilah salat sepanjang malam. Jadi pernah kita sebutkan bahwa Nabi SAW itu menjanjikan satu pahala besar, yaitu orang-orang man qama ma'al imam hatta yansarifa. Barang siapa melakukan qiyamul lail Ramadan, itu tarawih bersama imam hatta yansarifa, sampai bubar bersama imam. Sampai bubar artinya imam bubarnya setelah witir. Belum witir imam tidak bisa bubar dulu. Jadi siapa yang salat tarawih lalu disambung witir bersama imam sampai bubar bersama-sama imam, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatatlah untuknya salat sepanjang malam. Begitu kata Nabi dalam hadis yang sahih. Maka kita kadang-kadang kan selesai salat tarawih jam 10 lewat 10 paling lambat. Tapi kita bubar bersama imam, walaupun kita selesai cuma sampai jam 10, di dalam catatan amal kita dicatat seperti qiyamul lail sepanjang malam. Pahalanya, ya, artinya besar sekali pahala kalau bubar bersama imam. Makanya ini perlu kita perbaiki kalau mengira bahwa menunda witir lebih baik. Khusus Ramadan. Tapi di luar Ramadan ya suka-suka kita. Boleh habis Isya langsung witir, atau boleh melakukan witir setelah sholat tahajud. Terserah mau pilih yang mana sesuai dengan keyakinan. Sanggup bangun atau tidak. Baik. Berikutnya, sebelum tidur agar mudah bangun malam, ayyazikrullah ta'ala 'inda naumi. Berzikirlah sebelum tidur. Jadi disuruh zikir sebelum tidur. Jadi jangan tidur begitu letakkan kepala di atas bantal langsung hilang. Jangan begitu. Kita ini mukmin. Tidur selemah-lemahnya keadaan kita. Tidur itu adalah waktu lemahnya keadaan kita. Bahkan kalau kita dianiaya di waktu tidur, sekuat-kuatnya kita, kesempatan tidur adalah kesempatan orang menganiaya. Makanya sihir pun itu disebarkan di tengah malam di saat orang-orang tertidur. Samson Betawi pun, nanti ingat Samson Betawi zaman tahun-tahun 80-an. Samson Betawi itu orang paling kuat, tapi berhasil dicabut kekuatannya di waktu sedang tertidur. Dicabut oleh istrinya, hilanglah kekuatannya. Ini film, bukan hadis, Pak, film. Pak, itu bukan hadis, Pak, film. Beda kiraannya hadis. Cuma saya mau bilang, orang kalau sudah tidur itu dalam keadaan paling lemah. Tidak ada harapan lain. Istri pun merencanakan membunuh suaminya di waktu suaminya tidur. Jadi satu-satunya penjagaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Cuma Allah yang mampu menjaga, dan cuma Allah yang mampu membangunkan kembali. Jadi bagaimana caranya? Berzikirlah sebelum tidur, dan itu akan membuat kita mudah bangun malam. Apa saja yang harus dizikirkan? Beberapa hadis menyebutkan kalau mau terjaga di tengah malam, ya, kemudian dipermudah Allah. Yang
pertama berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kull layla jama'a kaffaihi summa nafasa fihima. Nabi sebelum tidur beliau merapatkan kedua tangannya lalu beliau membaca qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Lalu nafasa dihembuskan ke tangannya. Setelah dihembuskan tangannya, summa yamsak bihima mastata'a min jasadihi. Baru Nabi menyapu seluruh tubuhnya dimulai dari kepalanya sampai sejauh tangannya menjangkau. Begitu Nabi memperlakukan dirinya sebelum tidur dan diulang 3 kali. Jadi kita sebelum tidur itu kan duduk dulu di bawah, duduk dan langsung sempong ikut duduk, kemudian baca pembawahan Alhamdulillah lalu sembuhkan sembuh ditiup, itu pun tidak bisa. Ditiup lalu sapu seluruh badan sejauh tangan menjangkau. Ini hadis Bukhari Muslim ini, orang yang istiqomah tiap malam melakukannya, selain Allah mudahkan bangun tidur di tengah malam, tidak ada sihir yang bisa tembus, walaupun dari mantan istri pertama. Walaupun dari mantan istri pertama, tidak tembus sihir. Cuma kenapa orang kadang sakit, dia tiba-tiba kena sihir, diganggu syaitan. Dia tidak mengamalkan jurus yang diberi oleh Nabi. Itu zikir pertama begitu kalau mau tidur. Kemudian dari hadis Abi Hurairah ada tambahan berikutnya, disuruh baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Ini ayat kursi ini dibaca memang sebelum tidur. Dibaca sebelum tidur dan yang mengajarkan adalah syaitan. Ibu, ayat kursi akan membuat syaitan tak mampu menggoda kita di saat tidur dan tak mampu menganiaya kita di saat tidur. Caranya baca ayat kursi. Jadi setelah 3 kul tadi baca ayat kursi. Nah, siapa yang mengajarkan ayat kursi ini bahwa dia tidak diganggu syaitan? Syaitan sendiri. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu kan kejadiannya sudah sering kita dengar. Pak Abu Hurairah menjaga Baitul Mal. Lalu tiba-tiba ada orang mencuri di Baitul Mal. Ditangkap. Lalu dia mohon-mohon ampun, dilepaskan dengan janji malam besok akan datang lagi. Ternyata malam besok datang lagi, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Dia mohon-mohon ampun, dia janji dan datang lagi. Abu Hurairah melepaskan dengan janji itu kali kedua. Malam ketiga datang lagi. Malam kedua itu setelah itu Abu Hurairah melapor ke Nabi. Kata Nabi, tunggu nanti malam dia datang lagi. Itu mukjizat Nabi. Tahu nanti malam dia datang lagi. Karena Nabi bilang dia datang lagi, Abu Hurairah yakin betul dengan perkataannya. Ditunggu betul-betul datang lagi. Disitulah Nabi Hurairah menangkapnya, lalu kemudian mengancam dia akan membawanya kepada Nabi. Situ orang ini mengatakan jangan bawa ke depan Nabi. Kalau engkau melepaskanku malam ini, maka ku ajarkan engkau sesuatu rahasia, dan aku tidak akan datang lagi. Akhirnya dengan janji itu dilepaskan. Tapi apa yang diajarkan? Kata orang ini, bacalah ayat kursi kalau engkau ingin tidur. Iza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi. La yazal 'alaika min adh-dhahafil wa la yaqrabaka wa la yuqarribuka syaitan hatta tusbih. Kata orang ini, kalau engkau baca ayat kursi sebelum tidur, Allah menjagamu dan syaitan tidak mampu mendekatimu sampai subuh. Selesai di situ.
Hurairah besok paginya ketemu Nabi, lalu mengatakan, benar ya Rasulullah, tadi malam dia datang lagi. Lalu kata Rasulullah, tahukah engkau siapakah yang datang 3 malam berturut-turut kepadamu? Kata Hurairah, saya tidak tahu. Kata Nabi, itulah syaitan. Dia menjelma menjadi manusia. Dan apa yang dia ajarkan, ayat kursi, kata Nabi, sadaqaka, kali ini dia berkata benar. Padahal dia itu kazub, kata Nabi. Dia itu maha pembohong. Tapi kali ini dia jujur. Jadi maksud Nabi, syaitan itu jarang sekali berkata jujur. Makanya orang yang sering bohong itu keturunan syaitan. Waktu kampanye bilang bahwa begini, yang mana pilih hidup, yang mana. Dia kata pilih, mau masjid anak deli. Itu ciri-ciri keturunan syaitan. Syaitan itu jarang berkata benar. Makanya Allah menyebutkan dia musuh yang paling utama. Tapi kali ini benar kata Nabi. Apa yang benar? Ayat kursi yang dia ajarkan memang membuat syaitan tidak bisa mendekatimu di waktu tidur. Kalau syaitan tidak bisa mendekat, mudah bangun Pak. Kenapa? Karena syaitan setiap kali seorang mukmin tidur, dalam hadis yang lain, dia mengikat orang ini 3 ikatan. Salasat uqad, diikat 3 ikatan. 3 kali ikat Pak, saking serius agar kita hanya bedah malam. Diikat. Jadi kalau kita baca ayat kursi, dia tak mampu menjatuhkan kita. Ini zikir jangan lupa sebelum tidur agar bisa mudah bangun malam. Yang berikutnya, berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud, bacalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Jadi Nabi SAW mengajarkan, man qara'a al-ayatin min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang setiap sebelum tidur yang membaca 2 ayat terakhir sebelum 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kafatahu, maka Allah mencukupkan semua kemauannya. Artinya kalau dia ingin berlindung, Allah lindungi. Kalau dia ingin dia bisa bangun malam, maka Allah bangunkan. Mulai dari kalimat amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi dan seterusnya. Itu baca Pak setiap malam sebelum tidur. Habis ayat kursi baca itu. Kemudian ada hadis dari Naufal al-Asja'i. Ada satu lagi zikir, Rasulullah menyuruh membaca Iqra, qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Naufal, kata Allah, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, summa nam, barulah engkau tidur. Baca dulu qul ya ayyuhal kafirun, barulah engkau tidur. Fa innaha bara'atun minasy-syirk. Siapa yang membaca kalimat surat Al-Kafirun sebelum tidurnya, maka seandainya dia meninggal malam itu, dia meninggal dalam keadaan terbebas dari kesyirikan. Jadi ini salah satu membuat akidah kita menetap di dalam hati sampai subuh, tak mampu dijatuhkan oleh syaitan. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Lalu setelah baca zikir-zikir itu, baru disuruh baca doa. Lalu di situ suruh baca doa tidur. Jadi hampir sudah selesai baca doa tidur. Apa doa tidur Bang? Allahumma laka sumtu, ya, doa buka puasa. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, maka Nabi mengajarkan doa sebelum tidur itu adalah bismika Allahumma amutu wa ahya. Pak, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga riwayat Abu Daud Tirmizi, bunyi doanya bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang kita baca dari kecil, bismika Allahumma ahya wa amut juga boleh. Itu riwayat An-Nasa'i, cuma derajatnya lemah. Tidak sekuat bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, jadi kita ini sebenarnya yang purna wadah ubud kadang-kadang hanya dengi mana yang paling kuat.
Tapi tidak apa-apa Pak, lanjut saja. Tidak usah dibalik. Takut waktu Bapak balik, ini balik-baliknya tiba-tiba meninggal gara-gara ini. Ya sudah lanjut saja yang sudah bismillah Allahumma ahya wa amu lanjut. Tapi bagi yang mengajarkan anak-anaknya, ajarkan dengan hadis yang kuat. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku terbangun kembali. Mati di situ maksudnya mati sementara, mati tidur. Lalu engkau dah yang membangunkanku kembali. Gitu. Nanti waktu bangun, disuruh baca lagi doa. Ya, kata ini satu hadis. Kata Nabi, wa iza istaiqadha, ketika seseorang bangun dari tidurnya, maka bacalah alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali dan kepadanya lah kita akan berpulang atau kita akan. Jadi doa ini Pak dipelihara karena kita ini dimudahkan segala-gala oleh Allah itu dengan doa. Jadi jangan biasakan tidur seperti kami bohong juga ada juga. Tidak ada sedikit pun zikir, tidak ada doa. Baik. Ini diantara zikir-zikir yang mempermudah untuk kita bangun di tengah malam. Berikutnya 5 menit lagi baru kita bertanya jawab. Kemudian agar kita sewaktu terbangun tidak lagi tertidur, kan ini udah baca doa Pak. Nanti kan bangun tuh. Alhamdulillah mungkin Allah bantu bangun jam 3 atau jam 4. Agar tidak tertidur lagi, maka ikuti lagi petunjuk Nabi. Apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hendaknya ketika terbangun seseorang itu menyapu wajahnya lebih dahulu. Fa'amsa wajhah. Jadi ketika bangun itu seseorang langsung disuruh sapu dulu wajahnya. Itu bukan dengan air. Jadi sapu dulu wajahnya. Kalau bahasa kita dikuncut. Itu bahasa Aceh ni. Dah buka mana hotel kali dah beda ini dah. Di ubi okay. Dan jadi ini Nabi yang mengajarkannya. Jadi sambil menyapu wajah itu nanti kita baru kemudian turun dari pembaringan berwudu. Ketika kita berwudu itu baru lepas satu ikatan. Ketika kita berwudu, ini kan kita syaitan itu berusaha agar kita jangan bangun malam, jangan sempat salat malam. Jadi banyak orang Pak berhasil terduduk di kasurnya Pak, terduduk lihat kanan kiri, rumah tinggi, dia tinggi, lihat jam, awal yang lagu. Di situlah dia tercampak kembali. Itu usaha syaitan. Jadi bagaimana caranya? Sapu wajah lalu berwudu. Kata Nabi, fa in tawadda'a in haddan uqdah. Kalau dia sudah berwudu, maka lepaslah satu ikatan. Ya. Fa in shalla in haddan uqdah. Lalu dia berdiri untuk melakukan salat malam. Ketika takbiratul ihram dimulai, lepaslah satu ikatan. Jadi ini seluruhnya 3 ikatan. Tadi saya lupa baca di awal. Ikatan pertama lepas ketika kita duduk, sapu wajah sambil membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu sudah lepas satu ikatan. Wudu ikatan kedua lepas. Kemudian takbiratul ihram, salat, disitulah lepas 3 ikatan. Makanya terasa aneh enggak Bapak Ibu? Tadi ngantuk, tiba-tiba pas sudah mulai Allahu Akbar, lagi ada kejunan. Nah, itu salah satu kenapa kita disuruh mengikuti tuntunan Nabi setelah kita bangun. Kan banyak orang Pak yang mengatakan, bunuh aku dengar. Ya ada kipan agak dengar sama sekali. Nah, itu dia berhasil melepaskan ikatan syaitan.
Ada juga yang model bukan melepaskan Pak, dia bersama dengan syaitan sampai di penghujung. Contohnya apa? Waktu pengajian kadang-kadang rebah tengah. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung terbelir Pak. Langsung tiba-tiba terjaga seperti tidak pernah ada rasa mengantuk. Ini bukan lepas dari syaitan. Ini memang sudah dimasukkan ke dalam kantong setan dan waktu sudah habis pengajian baru lirih. Begitu ceritanya. Maka jemaah melakukan Allah, syaitan itu jangan pikir akan membuat kita berhasil begitu saja melakukan ibadah. Atas nama perbuatan yang menimbulkan pahala, tetap dia berjuang. Makanya kenapa kita tidak ngantuk kalau sedang nonton bola, nonton drakor. Bapak kan ada nonton drakor, drama Korea, nonton. Kenapa tidak ngantuk-ngantuk? Yang piala dunia popo dua, popo handil. Kenapa begitu salat? Sudah mulai. Begitu baca Quran, mulai. Begitu pengajian, mulai. Syaitan tidak membiarkan kita untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan pahala. Tapi kalau tidak ada pahalanya, dia biarkan. Tidak ada pahala. Misal begini Pak, bukan maksiat, tidak ada pahala. Misal dahu ada pahala apa enggak? Kita duduk dahu menanti paruh dahu. Orang dahu tidak pernah mengantuk dalam dahunya. Orang yang sedang termenung, Bang, itu tidak pernah mengantuk dalam termenungnya. Kenapa tidak diganggu syaitan? Tidak ada pahala termenung itu. Kenapa diganggu sesuatu yang tidak menimbulkan pahala? Makanya kita ini kan kadang-kadang ada perbuatan mubah tapi tidak bermanfaat. Dia dengan anak, tinggi, itu kan tidak berpahala, tapi tidak pernah ada gangguan syaitan. Dia yang diganggu itu yang berpahala. Baik, yang terakhir, yaitu ketika kita sudah terbangun, maka bersiwaklah lebih dahulu. Ini sedang dijelaskan hadis-hadis tentang zikir, kemudian tata cara bangun. Tapi setelah bangun Pak, ketika berwudu itu, bersiwak. Di tengah malam itu sunnahnya bersiwak. Berdasarkan beberapa hadis Nabi, dari Huzaifah, karena Nabi SAW iza qama minal lail. Rasulullah itu kalau bangun di tengah malam dia tahajud untuk melakukan tahajud, yashusu fahu bisiwak, maka dia akan menggosok giginya lebih dahulu. Nabi itu kalau bangun tengah malam Pak, dia tetap sikat gigi. Dari hadis Ibnu Abbas juga begitu menyebutkan karena Rasulullah SAW iza shalla bil lail raka'atain summa yansarifu fayastab. Rasulullah setiap salat malam yang jumlahnya 2 rakaat, beliau selalu bersiwak. Jadi sikat gigi ini di setiap waktu salat dan bahkan di tengah malam pun sunnah melakukan siwak. Hanya siwak ini besar pahalanya, Pak. Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak. Seandainya tidak berat bagi umatku, sungguh aku akan menyuruh mereka bersiwak, menyikat gigi inda kulli salat, di setiap waktu salat. Karena bersiwak ini Pak, itu berhubungan dengan orang lain. Bau mulut itu berhubungan dengan orang lain. Maka sangat disuruh jaga siwak. Kalau bulan Ramadan tidak apa-apa bau mulut, karena semuanya bau. Dan itu pun bau kasturi di sisi Allah. Tapi di luar Ramadan, jaga masjid, semayang, tidak boleh. Terutama bagi mereka yang memakan sesuatu yang menimbulkan bau mulut. Habis makan durian, mau sholat, sikat lagi lebih dahulu. Jadi jangan sampai gerop dengan semayang. Kalau orang Pak sendawa gerop dengan semayang, keluar bau durian, itu kan kiamat juga kita yang berada di samping kanan kiri. Bau durian itu baunya enak Pak, harum, tapi kalau masih di dalam kulitnya, begitu keluar dari mulut kita nyari. Jadi jangan mengira dia selalu harum kalau keluar, dan tergantung dari mana dia belum. Makanya bersikat gigi, menyikat gigi termasuk sunnah di tengah malam. Baik, saya berhenti dulu di sini. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanya.